Cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, saudaraku, sedulurku kabian. Oke. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi pertanyaan sepele dan sederhana. Oke, saya akan jawab. Jadi lebih bagus mana antara suling baja atau suling kuningan? Paham ya apa yang saya maksud dari suling itu? Oke, karena peraturan YouTube itu memang nggak boleh barbar teman-teman. Jadi saya bahas ini saya jelaskan, saya samarkan lah gitulah menjadi suling ya. Suling baja ataupun suling kuningan. Jadi lebih bagus mana ya teman-teman ya? Kalau untuk jawaban saya semuanya bagus. Tapi ada tapinya teman-teman. Kuningan yang mana dulu dan baja yang apa dulu gitu. Oke. Yang pertama yang saya jelaskan ini tentunya bahan yang standar ya. Maksudnya bahan yang standar itu bahan yang copotan dari pabrikan gitu. Ini udah sekelas pabrikan ya. Ini dari Uklik. Yang kuningan ini copotan dari Canon 737 generasi pertama teman-teman. Ini bahannya tentunya sudah standar pabrik. Ini alurnya 6 ya teman-teman. Sedangkan yang kiri ini copotan dari Tiger Shot. Oke, gitu. Nah, tentunya kita bahas mana yang lebih bagus gitu. Kita pertama bahas masalah keakuratan. Untuk akurat dua-duanya bagus. Yang kuningan ini bawaan dari pabrik generasi pertama Canon 737, alurnya 6 teman-teman. Sedangkan yang baja ini bawaan Tiger Shot, alurnya 12. Ini memiliki tingkat keakuratannya sama-sama jos gandos. Tapi nantilah, sabar dulu lah, ada tapinya, ada kejelekannya dari salah satu ini. Nah, gini. Masing-masing dua benda ini itu memiliki kelemahan dan kelebihannya teman-teman. Tapi semua itu bisa ditangani. Ya. Kita tangani dengan kreativitas sendirilah gitu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama saya akan bahas yang baja dulu. Ini keduanya pabrikan ya, bukan home industry. Jadi udah sepantasnya kita bahas itu perbandingan pabrikan dengan pabrikan. Jadi biar serasi. Oke, yang saya bahas ini saya jingkek teman-teman, saya nongkrong. Duduklah biar enak. Nah, pertama yang saya bahas ini yang baja. Ada yang nyelip. Yang baja. Baja ini kelebihannya itu dia itu awet digunakan ya. Bisa bertahan lebih lama. Tentunya juga lebih kuat. Tapi ada tapinya teman-teman. Baja kalau nggak di bronir itu mudah karatan. Ini seperti ini hitam, ini karat ya teman-teman ya, mudah karatan. Oke, gitu ya. Jadi memang nggak banyak sih ya kalau untuk membahas masalah suling ini nggak banyak. Jadi kalau untuk tingkat keakuratannya itu sama, tergantung dari mata alur yang digunakan lah, atau tingkat lapping atau crowningnya gitu sama, tingkat keakuratannya sama. Tapi kalau untuk ketahanannya itu tentunya baja lebih unggul. Nah, baja pun ada jenis-jenisnya teman-teman. Ada baja yang biasa, ada baja yang seamless. Apa itu pengertian baja biasa? Baja biasa itu yang pengetahuan saya mungkin yang ada sambungannya gitu ya. Kalau seamless itu tanpa sambungan, jadi memang benar-benar lubang murni, nggak ada sambungan ya. Kalau misalkan baja biasa sambungan mungkin ya, saya juga kurang paham banget sih, tapi sepengetahuan saya seperti itu ya. Kalau ini seamless dari Tiger, jadi bagus.
Ya kalau kekurangannya itu aja teman-teman, jadi karaten aja. Kalau misalkan kita nggak bronir itu mudah karaten, itu dari baja. Tentunya ini lebih banyak unggulnya ya, minusnya hanya karaten aja teman-teman. Nah sekarang kita bahas yang kuningan. Nah ini kuningan ini pabrikan ya, tentunya bahannya lebih bagus, tapi menurut saya mengecewakan. Bagaimana kok mengecewakan? Simak ini. Jadi bahan kuningan, kuningannya pilihan tentunya ya. Kuningan mungkin ada seri-serinya, saya nggak tahu, tapi tentunya yang dipakai pabrikan ini kuningan yang pilihan. Ya, ini sama-sama OD-nya 9 mili. Pabrikan juga. Short juga ya, 50 cm panjangnya. Nah, ini pertama yang kelebihan pertamanya itu menggunakan suling kuningan. Itu bahannya bisa mengkilap seperti ini teman-teman. Jadi nggak bisa karat ya, paling jamur-jamur dikit-dikit. Jadi nggak karat ya, paling jamur dikit. Apalagi kita gosok pakai autosol itu bisa lebih mengkilap lagi itu. Jadi lebih tampil mentereng gitulah. Nah, untuk alurnya sih cukup halus ya, jadi nggak ada permasalahan di alurnya. Oh sorry teman-teman, tadi saya bilang alur 6 ya, ternyata alur 8 ini. Alur 8 teman-teman, bawaan dari Canon 73 generasi pertama ya, kalau sekarang udah menggunakan baja. Nah kelebihannya itu memang nggak karatan. Kedua ya, itu kalau kita croning itu gampang. Kenapa? Dia itu pakai cutter juga bisa teman-teman, lalu kita finishing pakai amplas gitu. Kalau baja itu kan keras ya, kita harus menggunakan mesin bor. Oke. Nah kekurangannya teman-teman, ini yang saya sesalkan teman-teman, menggunakan suling dari kuningan. Oke. Nah, teman-teman bisa simak video ini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini video saya ambil ya baru saja ya. Ini kurang lebih usianya nih bedil ini berapa tahun ya? Kemungkinan ada 10 tahun mungkin ya. Nah, yang terjadi itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk suling kuningan sendiri ini nggak bisa tahan lama teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini garis yang terlihat ini adalah garis retak di tengah, itu pecah, bisa terbilang pecah gitu. Jadi kalau udah seperti ini udah nggak bisa dipakai teman-teman, jadi ganti itu. Jadi saya memastikan bahwa laras baja itu lebih unggul dari bahan kuningan ya. Kalau kuningan itu cocoknya untuk suling polos buat pasar teman-teman, itu cocok karena gampang dihaluskan bagian dalamnya gitu. Tapi kalau untuk buruan darat sepertinya itu nggak bisa untuk jangka panjang begitu ya. Apa saja teman-teman yang terbuat dari kuningan? Biasanya itu bedil buatan dari pare. Jadi saran saya teman-teman gunakan ganti dengan suling yang seamless gitu ya. Gitu. Harganya ya memang harganya lumayan jauh sih, tapi kan kepuasan itu harus kita genggam. Nah syukur-syukur teman-teman itu mampu beli yang bahan stainless, itu lebih bagus lagi ya. Bahan stainless itu ada, tapi harganya itu kemungkinan ya mungkin bisa 20 kali lipat harganya ya, soalnya mahal itu bahan stainless. Ada soalnya itu kayak misalkan SS itu Polygon apa LW ya, itu ada bahan stainless itu yang BR nya itu sekitar 4,6 juta harganya.
sedangkan yang lokal ini cuman 50.000, dan yang bajanya ini kurang lebih 100.000, jadi jauh harganya. Oke, semua itu tergantung teman-teman dan tergantung perawatannya. Yang penting unit itu harus dirawat teman-teman, baik itu bahan sulingnya dari Kuningan maupun baja, asal kita menggunakannya itu jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu barbar. Apa saja kita masukkan, mimis apa saja kita masukkan, jangan gitu, sesuaikanlah. Kalau misalkan uklik seperti ini, jangan paksakan harus menggunakan kacang yang berat-berat seperti contohnya kayak samyang, itu nggak perlu teman-teman. Cukup gunakan Canon Dome atau Super Dome yang jenis-jenis itulah, yang maksimal itu 12 grain gitu, jangan lebih dari itu teman-teman. Nanti akibatnya seperti ini, yang punya Kuningan retak di bagian tengah gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman nanti bisa lihat itu ya, itu benar-benar retak teman-teman ya. Itu kemarin ada orang minta ganti, kenapa kok bedil dia tuh nggak mau akurat, padahal dia baru beli. Ya baru beli sih memang, tapi kan keadaan second. Sedangkan ini produksinya udah lama, sekitar tahun 2000-an apa 98-an lah, nggak tahu lah, itu yang jelas itu udah lama ya. Tergantung perawatan teman-teman saja ya. Jadi saran saya kalau menggunakan suling Kuningan, jangan barbar teman-teman, gunakan mimis yang ringan-ringan, jangan paksakan yang berat-berat, nanti overdosis teman-teman. Oke, sepertinya tidak lama ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk teman-teman, khususnya untuk Oaklicker mania ya. Kalau misalkan kelas PCP sih jarang yang menggunakan Kuningan ya, kebanyakan mayoritas sudah kelas seamless ke atas gitu ya. Bahkan wah pakai suling yang premium ya. Kalau Oaklik itu biasanya, khususnya pediler pemula seperti saya itu ya, kita Oaklik masih banyak menjumpai yang sulingnya terbuat dari Kuningan. Oke, saran saya ganti menggunakan suling seamless gitu ya. Oke, tidak panjang lebar dan saya udah memberikan jawaban ya. Memang tidak banyak yang bertanya, tapi saya jawablah sambil santai di rumah, sambil ngomong bocah gitu ya. Pokoknya bagus semua lah ya. Tapi saran saya sih kan ada yang lebih bagus. Saran saya gunakan yang lebih bagus, yaitu baja seamless. Oke, teman-teman yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe, share bila perlu ya. Gitu aja teman-teman ya. Besok hari berburu sedunia ya teman-teman. Kalau teman-teman hari berburunya hari Minggu, salah, saya hari berburunya hari Selasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.